tahu? Wingsu. Nah, di sini Ibu kita akan belajar matematika. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang kaidah pencacahan. Sudah ada yang pernah belajar kaidah pencacahan? Di sini ada yang les nggak? Enggak. Kita langsung ke materi aja ya. Di kaidah pencacahan ini, pertama-tama itu kita terlebih dahulu harus tahu apa itu kaidah pencacahan. Di sini kan definisinya itu kaidah pencacahan adalah aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kaidah pencacahan ini adalah apabila kita ada suatu kejadian dan kejadian itu dapat kita jumlahkan. Itulah lebih simpelnya. Di kaidah pencacahan ini ada 4 aturan. Yang pertama ada penjumlahan, perkalian, faktorial, ada 5 ya. Penjumlahan, perkalian, faktorial, permutasi, kombinasi. Tetapi di sini gua akan membahas cuma 2 aja, penjumlahan sama perkalian. Baik. Yang pertama itu aturan penjumlahan. Boleh kakak yang jilbab hitam belakang dibacakan? Aturan penjumlahan. Suatu kejadian dapat terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama terdapat P1, dalam cara kedua terdapat P2, seterusnya sampai cara ke n dan dengan Pn dengan kemungkinan dan hasil berbeda. Maka kejadian tersebut terjadi dalam P1 tambah P2 tambah P3 tambah di titik tambah Pn. Ya. Nah, di sini jadi misalnya ada suatu kejadian, misalnya kejadian pertama itu disebut dengan P1, kejadian kedua itu P2 dan kejadian ketiga itu P3. Pn itu adalah kejadian yang akan mendatang. Nah, contohnya di sini Alessia seorang guru memiliki 2 jenis transportasi untuk pergi ke kantor. Yang pertama mobilnya itu ada 3, sedan, minibus, dan pick up. Dan yang kedua itu sepeda motor, dia ada 2 macam, yaitu Yamaha dan Honda. Banyaknya cara Alessia pergi ke kantor. Di sini kan mobil ditambah motor sama dengan 3 ditambah 2. Kenapa demikian? Siapa yang bisa menjelaskan? Boleh tunjuk tangan? Salah apa-apa loh. Ada yang bisa jelaskan? Coba kakaknya di depan sini. Karena mobilnya itu ada 3 dan motornya itu jumlah. Ya, dia kan ada mobilnya ada 3 macam, motornya ada 2 macam. Kemudian si Alessia ini kan kemungkinan dia hanya pergi dengan 1 kendaraan kan, nggak mungkin dia dengan 2 kendaraan perginya. Jadi di contoh ini dia dijumlahkan, gitu. Karena dia hanya 1 kemungkinan yang bisa dipakai. Kalau misalnya dia kedua yang bisa dipakai, dia tidak menggunakan penjumlahan. Bisa dimengerti? Ada yang kurang paham? Tanya aja Kak, nggak apa-apa. Sudah paham? Saya paham. Paham. Oke, kita lanjut ke yang aturan yang kedua. Kakak yang jilbab coklat boleh dibacakan? Nampak nggak? 2. Aturan perkalian. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dalam Q1 cara, tahap 2 dalam Q2 cara, tahap 3 dalam Q3 cara, sampai seterusnya tahap n dengan Qn cara. Maka kejadian tersebut terjadi dalam Q1 kali Q2 kali Q3 kali titik-titik kali Qn. Terima kasih ya. Nah, di sini kan aturan perkalian. Di aturan penjumlahan tadi kan kita hanya bisa menjumlahkan apabila dia hanya 1 kemungkinan yang dipakai. Tadi kan 1 kendaraan yang bisa dipakai kan. Jadi dia menggunakan penjumlahan.
kalau di perkalian ini dia ada dua yang dipakai atau lebih gitu. Di sini ada contohnya. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ini semuanya 5 orang. Jadi kita ingin memilih ketua, sekretaris, dan bendahara, tapi orang ini 5 gitu. Jadi kemungkinan 5 orang ini untuk jadi ketua itu ada berapa orang? Ada berapa orang? Kemungkinan 5 orang ini, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini orang ini 5 nih, ini apa namanya mencalonkan jadi ketua. Berapa orang yang akan menjadi ketua? 1. Gimana ya maksudnya? Berapa apa tuh namanya? Berapa banyak cara orang ini bisa menjadi ketua gitu? Punya orang ini apa namanya? Semua punya peluang nggak? Semua punya peluang nggak? Yang 5 orang ini? Jadi ada berapa orang? 5. Karena kan 1, 2, 3, 4, 5 pasti bakalan mempunyai peluang menjadi ketua kan. Kemudian menjadi sekretaris kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berapa orang yang bisa menjadi sekretaris? 5. Enggak, 4. Karena kan 1 udah jadi ketua, ya enggak? Ya kan? Jadi jawabannya itu 4. Kalau gitu yang menjadi bendahara ada berapa ini? 3. Karena ini kan ada ketua ada 5 uangnya, sekretaris 4, bendahara 3. Karena kan ini semua digunakan kan, jadi ini semua dikalikan. Jadi jumlah orang ini 5 orang ini untuk menjadi ketua, sekretaris dan bendahara itu sebanyak 60 peluang. Paham? Jadi coba ya, siapa ya? Coba yang jilbab hitam ini. Coba bedain apa aturan penjumlahan sama perkalian tadi. Belum paham apa ya? Kalau yang penjumlahan tadi dia hanya 1 aja yang kita pakai, dia 1 peluang gitu. Kalau misalnya dia perkalian, dia ada 2 peluang. Jadi kalau misalnya tadi kan dia ketua, sekretaris, bendahara, jadi ada 3 peluang yang bakalan dimasukkan. Jadi dia dikalikan. Udah paham? Kalau misalnya ditanya lagi nih ada yang masih bisa nggak ini kalau ditanya? Coba kakak yang jawab itu nih. Kalau yang pertama tadi kita makan Kemudian kalau yang ini dia kayak ditambah gitu, masih kan misalnya 5 ketua yang tadi kan terusnya 4, jadi masih ada kayak di kurangin gitu. Coba yang jilbab pink kakak. Sama. Kalau yang kan dia peluangnya cuma 1, jadi kalau yang kekurangan bisa 2. Ya. Boleh. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama, Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Ada yang bisa jawab? Kenapa 3? Karena dia cuma sedan, SUV sama MPV. Ada lagi? Ada yang bisa jawab? Coba aja nama bapak. Itu jumlahnya. Ayo dong, dicoba. Dicoba aja. Coba berapa? Jawabannya berapa? 12. Lagi? Siapa lagi?
Nggak main di lopin berapa? 6. Yang ini. Berapa? Jawabannya 12. Ya, yang kedua, Amanda memiliki 4 buah blazer, 2 rok, dan 3 jilbab. Ada berapa cara Amanda dapat berpakaian muslim lengkap? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Pakai jilbab coklat susu. Berapa jawabannya? Berapa? 24. Karena kalau yang pertama itu kan dia pilihan Fatih untuk membeli mobil. Fatih ini kan nggak mungkin dia beli 2 mobil. Jadi dia bakalan memiliki, ini kan dia Fatih akan membeli sebuah mobil. Jadi kalau misalnya dia hanya 1 peluang, tadi ibu bilang apa? Dijumlahkan. Jadi dia 3 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 12. Ini kan Amanda memiliki 4 buah blazer, 2 rok, dan 3 jilbab. Ada berapa cara Amanda dapat berpakaian muslim lengkap? Berarti kan dia pakai blazer, pakai rok, pakai jilbab, ya kan? Berarti dia kan ada 3 peluang. Kalau ada di 3 peluang berarti dia dikalikan. Jadi hasilnya 24 cara. Ya, sekarang kita latihan ya. Sekarang ini apa cuma tulis di kertas lembar boleh? Boleh. Kertas lembar tulis nama, kelas. Habis itu namanya jawabannya misalnya nomor 1A, nomor 1B.
Dan cuma 3 kosong. Jadi berapa? Iya, nomor isi sendiri nanti dibenerin. Udah? Berapa lama lagi? Udah? 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 Berarti mendekati. Berarti siapa yang salah? Nomor 3 jawabannya berapa? Bonus. Semua dijelaskan ada pilihan mendekati. Biasanya di JCP. Nomor 3 sudah yang nomor 1 nggak usah dikoreksi. Bonus. Benerin biasanya kalau bonus nggak ada benerin. Dan yang nomor 2. Siapa yang lebih 120? Kenapa? Karena kan 3 angka dari dia ada 3 angka dari angka-angka satu jadi 3 angka dua kan 3 4 5 6 3 itu enggak saya gitu 4 kali 5 5 kali 6 Kalau yang di belakang berapa? Berapa 120? Apa? Coba aja. Jadi kan Raihan akan menyusun bilangan yang terdiri dari 3 angka dari angka 1, 2, 3 sampai 6. Banyak bilangan yang disusun Raihan jika pada setiap bilangan yang disusun tidak memuat angka yang sama katanya. Jadi kalau misalnya dia disusun tidak menimbulkan angka yang sama. 1 ditambah 1 berapa? Ada nggak di situ? ada 2 ditambah 2 berapa? enggak Ada nggak di